Jadi ada anak kecil nih, dan jujur aja, dia mungkin salah satu penipu paling jago yang pernah gue dengar ceritanya. Namanya Juan Carlos, tinggal di Kolombia dan hidupnya tuh dari awal udah berat banget. Tapi Juan Carlos ini punya tekad baja. Dia pengen sukses, apapun caranya. Suatu hari, dia mutusin buat ngejar mimpinya. Dia ke bandara lokal, niatnya mau terbang ke Miami. Tapi masalahnya dia nggak punya duit buat beli tiket. Jadi dia nekat. Dia nyelinap ke area pesawat, manjat ke pesawat kargo, terus ngumpet di bagian roda. Katanya sih dia nahan erat-erat pas pesawatnya lepas landas dan terbang selama 3,5 jam dari Cali, Kolombia ke Miami, Florida. Begitu pesawatnya mendarat, Juan Carlos jatuh dari tempat persembunyiannya, pingsan, tergeletak di landasan. Petugas bandara nemuin dia, kedinginan, linglung, dan kelihatan kayak anak yang baru aja kena badai hidup. Tapi pas ditanya, dia nggak ngaku namanya Juan Carlos. Dia bilang namanya Guo, umurnya 13 tahun, dari Kolombia dan orang tuanya udah meninggal. Katanya dia nggak punya siapa-siapa, jadi dia kabur ke Amerika. Cerita dia bikin semua orang terharu. Media lokal mulai ngangkat kisahnya. Bahkan ada polisi lokal namanya Lozano yang lagi nyetir pulang dengar cerita itu di radio. Dia tersentuh banget sampai akhirnya nawarin diri jadi wali sementara Juan Carlos sambil nunggu negara mutusin nasib anak ini. Akhirnya, Juan Carlos tinggal bareng keluarga Lozano. Hidupnya berubah total, nggak miskin lagi. Rumahnya nyaman, barang-barangnya bagus, dan buat Juan Carlos ini udah kayak surga. Dia bilang ke dirinya sendiri, suatu hari gue juga bakal punya semua ini. Tapi beberapa minggu kemudian, mulai muncul tanda-tanda aneh. Barang-barang di rumah mulai hilang, Juan Carlos sering ngilang berhari-hari. Lozano dan istrinya mulai curiga. Dan bener aja, suatu hari mereka dapat telepon dari konsulat Kolombia. Isinya, identitas asli Juan Carlos kebongkar. Namanya emang Juan Carlos, bukan Guo. Umurnya bukan 13, tapi 17 tahun. Dan orang tuanya masih hidup, sehat, dan tinggal di Kolombia. Bahkan kemungkinan besar dia tuh nggak naik di tempat roda pesawat, tapi duduk bareng kargo. Semuanya bohong demi bikin cerita yang dramatis. Ternyata, Juan Carlos adalah penipu cilik yang nyoba ngibulin jalan masuk ke Amerika demi hidup yang lebih baik. Dan boom, langsung ditahan dan dideportasi balik ke Kolombia. Tapi buat Juan Carlos, cerita belum selesai. Dia udah sempat ngerasain hidup enak, dan dia pengen balik lagi. Jadi, selama bertahun-tahun, dia terus nyoba kabur dari Kolombia, ganti-ganti nama palsu, bikin KTP palsu, demi bisa masuk ke Amerika atau negara lain. Tapi ya, ujung-ujungnya selalu ketangkap dan dideportasi lagi dan lagi. Nah, sambil begitu, dia mulai nyusun penipuan paling sempurna versi dia. Gini triknya, Juan Carlos dandan rapi, sok-sokan jadi orang kaya, terus masuk ke hotel bintang 5. Dia nongkrong di lobi, ngobrol-ngobrol dikit sama staf biar wajahnya familiar. Sambil itu, dia ngamatin tamu lain, ngapalin nama dan nomor kamar mereka. Habis itu, dia ke resepsionis, pura-pura jadi tamu yang tadi dia amatin, terus bilang dia kehilangan kunci kamar. Karena dia udah sering nongol di lobi, staf hotel mikir dia emang tamu beneran, dan mereka kasih dia akses ke kamar. Di kamar itu, dia ngacak-ngacak koper, ngambil uang, kartu kredit, perhiasan, apapun yang bisa dia curi. Nggak cukup sampai situ, dia bahkan nelepon ke security hotel dan bilang dia kelok dari brankas. Security datang, buka brankas, dan dia ambil semua isinya. Mereka nggak curiga, soalnya dia udah ada di dalam kamar. Habis itu, dia cabut dari hotel jadi orang yang sedikit lebih kaya. Dan trik ini berhasil banget. Dia muter terus dari hotel ke hotel, ngumpulin hasil curian. Sampai suatu hari, di London, boom, ketangkep karena make kartu kredit curian. Tapi Juan Carlos udah siap. Dia kasih nama palsu dan pas dapet jaminan dia kabur. Setahun kemudian, dia balik lagi ke London, coba trik yang sama dan ketangkep lagi. Tapi kali ini dia pakai identitas palsu yang beda. Polisi nggak nyadar dia orang yang sama kayak tahun lalu. Hasilnya cuman kena denda kecil. Jadi, Juan Carlos terus aja ngelanjutin aksinya. Keliling dunia pakai nama palsu, KTP palsu, dan ngerampok hotel-hotel mewah.
Beberapa tahun kemudian, dia balik lagi ke London dan kali ini dia nyerang 4 hotel sekaligus. Total barang yang dia embat, lebih dari $100.000 dalam bentuk uang tunai dan perhiasan. Nah, di titik ini, ada 2 detektif London yang mulai curiga. Detektif Swindells dan rekannya, Plowman. Mereka mulai nyusun puzzle ini dan ngaitin berbagai kejadian pencurian ke satu nama, Juan Carlos. Sementara itu, si Juan Carlos sudah kabur entah kemana. Hidupnya enak banget, duit ada, baju mahal ada. Akhirnya, dia punya semua yang dulu cuma bisa dia bayangin. Tapi ya, namanya juga manusia serakah. Masih belum cukup buat dia. Beberapa tahun kemudian, dia nyampe di Las Vegas. Di sana, dia jalankan salah satu skema penipuannya yang paling terkenal dan berhasil nyolong barang-barang senilai $350.000. Salah satu kamar hotel yang dia rampok, katanya sih milik Celine Dion. Gila kan? Setahun setelahnya dia balik lagi ke London dan nyerang hotel-hotel lagi. Tapi suatu malam, si Swindells, detektif yang tadi, lagi jalan pulang dari bar. Dia iseng berhenti di depan supermarket dan pas banget dia ngelihat seorang pria keluar dari toko itu. Pria itu pakai jaket kulit panjang. Swindells langsung ngeh. Itu Juan Carlos. Kebetulan banget. Padahal dia belum pernah lihat langsung Juan Carlos, cuma dari foto mugshot doang. Tapi karena udah lama banget dia nanganin kasus ini, dia yakin banget itu dia. Langsung deh, bam! Juan Carlos ditangkap, dibawa ke pengadilan, dan dijatuhi hukuman penjara 3,5 tahun. Tapi, lo pikir ini tamat? Belum, bro. 3 bulan kemudian, Juan Carlos masih di penjara. Tapi dia punya janji ke dokter gigi. Nah, penjara tempat dia ditahan tuh sistemnya agak longgar, jadi dia dikasih izin buat pergi sendirian ke dokter gigi. Dan lo udah bisa tebak, kan? Yap, dia kabur. Nggak lama kemudian, dia muncul di Dublin. Di sana, dia nyolong kartu kredit dan ngulangin lagi trik lamanya di hotel. Tapi kali ini dia bikin kesalahan. Karena ulahnya ini bikin seorang detektif Irlandia namanya McGlynn turun tangan. Si McGlynn langsung nyari rekaman CCTV dari toko-toko tempat kartu curian itu dipakai. Dan nggak butuh waktu lama, dia tahu pasti. Ini Juan Carlos, orang yang baru aja kabur dari penjara. McGlynn nyelidikin lebih jauh dan dia mikir, orang ini pasti baru nyampe Dublin, kemungkinan nginepnya di hostel murah buat sembunyi. 2 hari penuh dia belusukan nyari ke hostel-hostel di Dublin. Dan akhirnya, dia nemuin Juan Carlos ngumpet di sebuah hostel sambil bawa setumpuk barang curian. Ditangkap lagi. Dapat hukuman 2 tahun penjara. Tapi belum kelar. Hakim Irlandia bilang Juan Carlos bisa diekstradisi ke Prancis karena dia juga nyolong di sana. Nah, pas dia udah di Prancis dan dapat izin keluar sementara, bener banget, dia kabur lagi. Beberapa tahun kemudian, dia ketangkep di pom bensin di Vermont, Amerika Serikat, gara-gara masuk ke Amerika secara ilegal. Dihukum penjara lagi 2,5 tahun. Keluar dari situ, dia ditangkap lagi, kali ini di hotel di Hong Kong. Terus ditangkap lagi di Prancis karena nyolong perhiasan dan uang tunai senilai lebih dari $200.000. Hukumannya, 15 bulan penjara. Kayaknya Juan Carlos ini alergi sama kebebasan ya. Baru keluar, masuk lagi. Tapi sekarang kabarnya nggak jelas. Nggak ada yang tahu dia di mana. Tapi feeling gue sih dia masih di luar sana, ngerampok kamar hotel lagi entah di negara mana. Jadi shout out buat Kolombia, London, Miami, Dublin, Las Vegas, Prancis, Hong Kong, dan Vermont. Semua pernah kedatangan si penipu legendaris ini.